Selalulah bersyukur dan bersukacita. Anak-anak sekolah minggu, tema kita hari ini Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus, tepatnya pada 50 hari setelah Yesus bangkit. Nah, Yesus naik ke surga dan dia mengirimkan Roh Kudus buat kita. Bukan hanya bagi para rasul dan murid, tapi bagi kita adik-adik. Roh Kudus itu diberikan Tuhan. Roh Kudus itu berkuasa mengubah dan mengubahkan kita untuk dapat berkata-kata, berperilaku, menjadi saksi Kristus. Ya adik-adik ya, selamat mengikuti ibadah kita hari ini yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita yang hebat. Selamat mengikutinya. Selamat adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dengan renungan teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita, yaitu saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengantarkan kami dari rumah kami sehingga kami dapat sampai di rumah Tuhan ini dengan tidak terganggu suatu apapun. Kami akan memulai kebaktian kami adalah Tuhan berkenan dengan kebaktian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat nyanyian kita di soal adom buat Tuhan.
Hai anak sekolah minggu, bertemu lagi dengan kita dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik yang sudah memberkati hidup kami. Kami boleh memuji, berdoa, dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya firman-Mu berkuasa dan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, firman yang mau kita renungkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Saya akan baca bagi kita semua ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anak-anak sekolah minggu, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Pentakosta. Apa sih sebenarnya peristiwa Pentakosta? Nah, Pentakosta adalah peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Roh Kudus turun ke atas para rasul. Dalam firman ini apa yang terjadi pada perayaan Pentakosta? Apa yang mereka alami para murid? Nah, adik-adik sekolah minggu ketika mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Dalam perayaan Pentakosta, Roh Kudus hinggap atas mereka. Roh Kudus memenuhi para rasul-rasul. Saat itu adik-adik sekolah minggu yang berkumpul itu banyak di Yerusalem. Ada tadi dari ayat 9 sampai 11. Contoh dari Partia, dari Media, Elam, Kapodokia. Mereka berkumpul berbagai macam tempat yang datang orang-orang saleh, orang Yahudi yang saleh berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, adik-adik sekolah minggu mereka di situ sangat ramai. Dan rasul-rasul saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda turunnya lidah api dan hinggap ke atas para murid. Ketika lidah api hinggap kepada para murid, para rasul-rasul, ternyata mereka rasul-rasul itu bisa mengerti bahasa orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Dari Kapodokia, dari Elam, dari Mesopotamia.
Mereka rasul-rasul mengerti bahasa mereka sehingga orang-orang yang datang dari berbagai tempat bingung. Oh, apakah rasul-rasul ini mereka bisa menyampaikan bahasa-bahasa mereka yang datang dari berbagai tempat. Dan mereka yang datang dari berbagai tempat bingung. Bukankah rasul-rasul ini orang Galilea? Mengapa mereka tahu bahasa kita? Adik-adik, mereka rasul-rasul yang tak pernah datang, tak pernah berkunjung ke Kapadokia. Mereka bisa mengerti bahasa Kapadokia. Sehingga lewat bahasa itu rasul-rasul memberitakan firman Tuhan. Orang-orang yang datang saat itu dengan berbagai tempat, bahasa daerah. Rasul-rasul bisa menyampaikan firman dengan baik. Sehingga orang-orang yang datang mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Sukacita enggak? Adik-adik sekolah minggu. Bingung mereka yang datang. Dan saat itu rasul-rasul dipakai oleh Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus untuk tetap menyampaikan firman kepada orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dan kumpul di Yerusalem. Mereka mengerti apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Pekerjaan Yesus, kuasa Yesus, perbuatan Yesus, bahkan pemberitaan bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka sampaikan kepada semua orang yang datang. Tadi di sekolah minggu, pelajaran apa yang mau kita renungkan dalam firman di hari Pentakosta pada minggu ini? Yaitu kita boleh pahami bahwa ternyata Allah itu berkuasa atas diri setiap orang. Allah itu mampu mengerjakan apa yang di luar dari yang kita pikirkan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tuhan pakai lo rasul-rasul adik-adik sekolah minggu. Supaya mereka tetap memberitakan firman walaupun ada banyak orang yang hadir di Yerusalem. Tapi lewat kuasa Tuhan, lewat perbuatan Tuhan, lewat pekerjaan Tuhan. Tuhan Allah mau menepati janjinya, memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus agar rasul-rasul tetap menyatakan kuasa kebaikan firman, mewartakan perbuatan-perbuatan Allah kepada semua orang saat itu dengan baik, dengan kuasa pertolongan daripada Allah. Nah, mari kita boleh mengerti dan pahami di sekolah minggu. Ternyata kalau kita memang siap dipakai Tuhan untuk melayani, Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan. Tuhan akan memampukan kita dengan kuasanya. Sehingga setiap para murid boleh diberkati dengan kuasa daripada Allah. Jadi untuk itu mari anak-anak sekolah minggu, bersaksilah, berbuatlah. Nyatakan kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita dengan bahasa yang kita mengerti. Karena Roh Kudus mampu melakukannya berkat pertolongan daripada Allah. Jadi anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, yakinkan dirimu bahwa Tuhan akan menolong engkau, memberikan Roh Kudus, memampukan engkau untuk tetap menyatakan kasih perbuatan Yesus di tengah-tengah hidupmu. Sehingga semua orang mengerti bahwa Yesus punya kuasa dan perbuatan baik bagi setiap umat yang mengasihi Dia. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan anak-anak sekolah minggu. Tetaplah mendengarkan firman dan tetaplah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Kami menyadari bahwa Tuhan mempersiapkan kebaikan, anugerah, bahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang selalu setia melayani Tuhan. Tuhan akan mampukan kami, bahkan Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh mengerti yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami tetap serahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menemani dan memberkati mereka. Terpuji Engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita berdoa
Dialah yang punya kerajaan dan kuasa